sini saya menggambar poster yang bertulisan Stay Home. Stay home atau tetap di rumah merupakan antisipasi pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona. Perintah yang mengharuskan setiap orang untuk tidak keluar jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Menahan diri di rumah ketika pandemi virus corona bertujuan agar Anda tidak terpapar virus ini. Dengan membatasi jumlah aktivitas yang ada di luar ruangan, mampu mencegah penyebaran virus corona. Sekian, terima kasih. Halo teman-teman. Jadi di sini saya ingin menjelaskan karya 2 dimensi saya yang bertema bunga teratai. Bunga teratai merupakan bunga yang tidak hanya indah, namun terdapat berbagai simbol di dalam bunga teratai. Beberapa suku serta negara meyakini bahwa bunga teratai adalah bunga yang melambangkan kesempurnaan serta berbagai simbol kepercayaan lainnya. Sekian, terima kasih. Lukisan ini adalah sebuah karya di mana saya tidak tahu juga maknanya, tapi saya merasa lukisan abstrak ini memberikan suatu kesan kepada pengunjung agar terinspirasi untuk mencari makna sebuah lukisan tersebut. Dengan warna dan tekstur bentuk yang agak sulit untuk dijelaskan secara fisik membuat bingung melihat lukisan tersebut. Tetapi lukisan ini membuat sesuatu imajinasi pengunjung atau sang pelukis meluap dan ingin mencari tahu makna dari lukisan tersebut. Lukisan ini bagaikan sesuatu yang misterius, gelap dan susah untuk diketahui. Sekian dan terima kasih. Foto ini diambil dari salah satu taman kota Palangkaraya yang terletak di Jalan RTA Milono di sekitaran Bundaran Kecil pada sore hari. Pada foto ini ditampilkan sebuah monumen patung berbentuk Garuda Pancasila yang bertengger di atas batu yang bertuliskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 serta terdapat kolam air di kedua sisinya. Langit yang mendung menandakan hari itu sedang bercuaca sejuk dan menuju hujan. Jika diperhatikan, jalanan pada taman ini bermotif batik khas Dayak Kalimantan Tengah, sehingga menambah kesan seni daerah tersebut. Lalu terlihat di belakang monumen Garuda Pancasila adalah lokasi rumah dinas Gubernur Kalimantan Tengah. Foto ini menyampaikan bahwa semangat kemerdekaan Indonesia dapat meningkatkan jiwa seni dan budaya masyarakat di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Lia Rosalena, saya dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya ingin menjelaskan fotografi yang saya tangkap. Ini adalah foto Sungai Bakau, tepatnya di Seruyan, yang diambil pada saat sore hari dan bertepatan pada pasang surutnya air. Di sini juga untuk mengingatkan kita tentang keindahan alam yang diciptakan oleh Tuhan. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan menjelaskan makna gambar yang saya buat, yaitu bunga anggrek. Dari pemilihan warna bunga, saya menggunakan warna merah muda yang melambangkan kebahagiaan, sukacita, dan rasa cinta yang begitu mendalam. Warna hijau tua pada daun melambangkan sifat yang alami, kesegaran dan kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu, warna latar, yaitu hijau muda yang menggambarkan situasi yang menenangkan, bebas dari tekanan, dan tak ada satupun amarah yang tercipta. Jadi pada gambar ini saya menggambarkan betapa bahagianya hidup seseorang yang dijalaninya melalui makna tersirat, yaitu bunga anggrek. Saya Feodora Tesalnika Suka dari kelas 11 MIPA 4. Hari ini saya ingin memperkenalkan lukisan saya yang berjudul Pepohonan di Musim Semi. Deskripsi lukisan ini adalah pemandangan dengan pohon dan rerumputan di mana terbentang jembatan kecil untuk menyusuri sungai. Lukisan dengan warna dasar jingga, kuning, dan hijau memiliki ciri khas warna musim semi. Lukisan seperti ini cocok dipajang di ruang tamu atau ruang keluarga dan pada dinding tinggi yang tidak lebar. Sekian dan terima kasih. Jadi saya hari ini menggambar karya 2 dimensi, graffiti, dengan tema semansa. Makna dari semansa merupakan sekolah saya dan tempat saya bertemu teman-teman. Semansa merupakan salah satu sekolah unggulan yang ada di Palangkaraya. Perkenalkan, nama saya Galatia Rututapea, saya dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya ingin menjelaskan karya seni rupa 2 dimensi saya, yaitu fotografi.
Pada gambar ini, terdapat rumah di mana saya beserta keluarga saya tempati hampir 1 tahun, tepatnya 9 bulan. Saya tinggal di sini selama masa pandemi COVID-19. Rumah ini berjarak 3 jam dari kota Palangkaraya. Rumah ini merupakan tempat dinas ayah saya bekerja. Selain menghindari keramaian, di satu sisi, saya dan keluarga saya tetap bersyukur dan bahagia karena kami bisa berkumpul sekeluarga yang biasanya dapat berkumpul hanya seminggu sekali ataupun terkadang bisa lebih, dikarenakan kendala jarak tempat tinggal yang jauh. Rumah ini memberikan kesan yang tenang, damai, bahagia, dan juga pastinya memberikan kesan yang indah dan pengalaman yang baru. Dan adanya juga kekurangan seperti jaringan yang tidak begitu memuaskan. Walaupun di sini sangat jauh berbeda dengan Palangkaraya dan lokasi yang lebih dalam, tetapi tidak mengurangi kelebihan tinggal di sini. Dengan lingkungan yang lebih bersih, serta jauh dari keramaian, juga alam yang indah. Karena itu, tetaplah bersyukur dan selalu berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Sekian dari saya. Terima kasih. Halo, nama saya Gugun Juli Pratama. Ini adalah foto. Ya, foto yang diedit seperti itu. Kenapa saya membuat foto ini? Karena ya saya suka aja gitu ngedit foto, dan saya ngedit foto ini juga gini, terinspirasi dari Makoto Shinkai, yaitu membuat anime atau produser anime. Maaf kalau salah, karena saya bukan wibu seperti Anda. Bukan salah, maksudnya ya seperti itulah. Terima kasih. Foto ini adalah foto jalan raya. Makna dari foto ini adalah sarana yang selalu kita gunakan setiap hari, baik untuk beraktivitas ataupun untuk olahraga seperti berjalan kaki, bersepeda, berlari, ataupun untuk kita mengendarai kendaraan seperti sepeda motor dan mobil. Dan juga jalan raya menjadi penghubung antar kota, antar desa, antar tempat, dan menjadi penunjuk arah ke tempat tersebut. Dan itu arti jalan raya ini. Halo semuanya, jadi pada pameran seni 2 dimensi kali ini saya membuat sebuah poster digital. Apa sih poster digital? Nah, poster digital adalah karya poster yang dibuat menggunakan media elektronik. Di poster ini saya mengangkat tema tentang gejala serta pencegahan dari COVID-19. Jadi saya sengaja membuat poster ini tampak berwarna-warni yang bertujuan agar terkesan menarik peminat pembaca. Saya berharap teman-teman sekalian tetap jaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Yuk kita tetap sehat dan sama-sama cegah penyebaran COVID-19. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, jadi saya di sini telah menggambar Minion. Saya menggambar Minion ini karena saya waktu kecil suka sekali menontonnya. Saya suka nonton Minion ini karena film animasinya yang sangat bagus dan bisa bikin kita tertawa. Dan yang saya gambar ini adalah karakter Minion yang saya sukai dengan gaya bajunya. Oleh karena itu saya menggambar Minion ini. Dan Minion ini berwarna kuning dan bajunya berwarna biru. Makna dari poster yang saya buat yaitu janganlah terlalu banyak merokok karena merokok tidak baik untuk kesehatan paru-paru dan jantung. Maka dari itu kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Perkenalkan, nama saya Kayla Tabita dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan foto lukisan yang saya buat. Lukisan di foto ini menjelaskan tentang keindahan alam yang berada di pantai. Terdapat pohon kelapa, pemandangan lautan, dan sunset matahari sore yang membuat lukisan ini terlihat enak untuk dilihat oleh mata. Sekian hasil penjelasan karya saya ucapkan terima kasih. Tugu Soekarno adalah monumen yang didirikan oleh Insinyur Soekarno saat singgah di kota Palangkaraya. Tugu Soekarno merupakan tiang pertama yang menjadi penanda pembangunan kota Palangkaraya. Di bagian bawah tiang terdapat pahatan tulisan pembangunan pertama kota Palangkaraya pada tanggal 17 Juli 1957. Tugu Soekarno didesain dengan bentuk taman yang terletak di tengah kota. Pepohonannya rindang menjadi tanda bahwa Presiden pertama RI kala itu berhasil membangun kota yang terletak di tengah hutan belantara.
Dalam lukisan sederhana tersebut melukiskan hamparan gunung-gunung yang berarti fase kehidupan kita. Pelangi peristiwa senantiasa menghiasi setiap langkah kita dalam garis waktu kehidupan. Peristiwa suka dan duka, senang dan sedih, bahagia dan sulit senantiasa menghiasi hari-hari kita. Puncak dan lembah silih bergantian kita rasakan selama nafas kehidupan masih boleh berhembus dari hidung kita. Tapi itu semua akan berjalan selaras dan membentuk pemandangan yang indah. Pengalaman itu akan membentuk karakter kita ke depan untuk bersikap lebih bijaksana dalam menentukan tindakan yang harus kita lakukan dan yang tidak sebaiknya kita lakukan. Tentunya lewat pengalaman inilah Tuhan mau membuat kita semakin dewasa dari segi rohani. Lukisan ini berjudul Senja. Lukisan ini juga menceritakan tentang seorang gadis yang sedang mengenang masa lalu bersama pria yang sangat ia cintai, dan ia hanya dapat berhayal dan menitip rindu pada senja. Perkenalkan, nama saya Leonora Mega Famela Sembiring, saya dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya menggambar sebuah poster dengan tulisan "Hindari Corona, yuk kita di rumah aja". Arti dari poster ini adalah lindungi diri dan orang lain dengan tetap beraktivitas di dalam rumah. Batasi kontak dengan orang lain sebagai usaha pencegahan penyebaran virus corona. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya 2 dimensi saya. Jadi karya 2 dimensi yang saya lukis dengan bertemakan keindahan alam adalah sebuah pantai. Pantai merupakan salah satu objek keindahan alam yang sangat populer dan banyak diminati oleh orang banyak, khusus turis luar negeri. Lukisan pantai didominasi oleh gambaran laut dengan warna biru, pohon-pohon kelapa, dan gambaran langit yang berwarna jingga. Lukisan ini menggambarkan tentang seorang wanita yang rela mempertaruhkan nyawanya serta berjuang segenap jiwa dan raganya demi menjaga dan melindungi tanah kelahirannya. Jadi di sini saya menggambar motif batik. Saya menggambar motif batik ini dikarenakan mendapat inspirasi dari kakak saya yang sedang menggambar motif batik. Motif batik adalah kerangka gambar yang mewujudkan batik secara keseluruhan. Sekian, terima kasih. Bunga tulip putih melambangkan kepolosan, pengampunan, dan kenangan. Seperti halnya bunga putih lainnya, tulip putih juga menggambarkan kerendahan hati, kemurnian, dan kepolosan. Ketika Anda mengirim tulip putih untuk teman dan keluarga, berarti Anda mengirim pesan kebahagiaan dan persahabatan. Makna dari foto yang saya ambil adalah keadaan rumah sakit yang sangat sepi dan terasa suram karena pandemi COVID-19. Alasan saya mengambil foto tersebut adalah karena saat itu keadaan saya sedang positif COVID-19 dan melihat keadaan rumah sakit yang sangat sepi. Tidak seperti terakhir kali saya ke rumah sakit yang masih ada orang lalu lalang. Saya memilih lukisan yang terbuat dari cat air yang bertemakan tanaman dan bunga karena saya menyukai keindahan yang terdapat pada lukisan bunga tersebut. Di lukisan ini saya ingin menunjukkan bahwa keindahan alam itu tidak hanya bisa kita nikmati di waktu-waktu tertentu saja seperti siang hari atau yang lainnya, tetapi keindahan alam itu bisa kita nikmati kapanpun itu dan dimanapun itu, bahkan malam hari sekalipun. Galaksi termasuk bagian dari alam semesta, di mana luasnya alam semesta ternyata masih menyimpan banyak misteri dan keindahan yang tidak kita ketahui. Saya membuat gambar tentang galaksi dikarenakan saya ingin kita semua dapat mengambil pelajaran dari sebuah galaksi. Jika dilihat dari bumi dengan mata telanjang, kita hanya akan melihat galaksi dan wujud bintang yang berkilau di langit. Namun, hal itu tidak membuat suatu bintang atau galaksi kehilangan keindahannya. Dengan kata lain, kita harus selalu bersyukur dan percaya diri dengan apa yang telah kita capai saat ini. Dengan begitu, keindahan yang kita miliki akan terlihat kepada banyak orang seperti sebuah galaksi yang membentuk bintang di langit. Pada poster ini, saya ingin memberitahukan apa-apa saja yang harus kita lakukan dalam menghindari virus corona, yaitu dengan cara mematuhi protokol kesehatan, seperti menjaga jarak, menghindari kerumunan, mencuci tangan, tidak bersalaman, menggunakan masker, dan tetap di rumah aja. Sekian, terima kasih.
Hai, di pameran 2 dimensi kali ini, aku membuat karya fotografi. Fotografi adalah seni atau proses penghasilan gambar dan cahaya film. Yap, ini dia jepretan yang aku pamerkan. Aku memberi judul dalam foto ini yaitu Akhir yang Indah. Ya, sayangnya senja tidak pernah setia untuk menampilkan keindahannya. Ia selalu saja tidak punya waktu lama untuk bertahan. Namun, senja mengajarkanku bahwa apapun yang terjadi di hari ini pasti akan berakhir indah. Aku sangat menyukainya. Semoga suka dengan hasilnya ya. Terima kasih. Halo teman-teman semua, semoga kabarnya semua sehat-sehat selalu ya. Sampai saat ini, virus corona masih jadi permasalahan dunia, termasuk Indonesia, di mana Indonesia pasien COVID-19 masih bertambah. Saya membuat poster ini untuk mengingat pada kita semua, kita harus bekerja sama untuk menghentikan mata rantai penyebaran virus. Caranya, kita bisa lakukan beberapa hal yang ada di poster ini. Semoga virus corona segera berlalu. Ini adalah motif kain batik Megamendung yang berasal dari daerah Cirebon. Untuk motif batik khas Cirebon ini berbentuk seperti awan-awan. Megamendung mempunyai arti mega yang berarti awan dan mendung yang berarti sejuk. Batik ini juga pernah dijadikan sebagai cover sebuah buku batik terbitan luar negeri yang berjudul Batik Desain karya Vevin van Rogen bangsa Belanda. Gambar ini menunjukkan tentang karya seni rupa 2 dimensi hitam putih yang menggambarkan sebuah sketsa wajah seorang wanita. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Raditya Dusuno Prakoso. Saya dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan makna dari gambar saya. Makna dari gambar saya adalah bahwa kita harus merawat dan menjaga kelestarian pohon, dikarenakan pohon berfungsi untuk mencegah berbagai bencana, contohnya banjir dan tanah longsor, dan juga pohon berfungsi sebagai paru-paru dunia. Go green. Apa itu go green? Go green atau going green berarti mengubah gaya hidup menjadi lebih eco-friendly atau ramah lingkungan, menjadi lebih sadar akan lingkungan sekitar dengan mengubah gaya hidup. Kita dapat mengurangi tingkat polusi dan sampah yang kita buang. Langkah nyata yang dapat kita terapkan untuk melaksanakan go green, contohnya yaitu tidak membuang sampah sembarangan, menggunakan air bersih seperlunya, menanam minimal 1 pohon untuk setiap orang, serta mendaur ulang sampah yang dapat dimanfaatkan kembali. Cantik itu memerlukan proses seperti kita menjadi ulat, kepompong, lalu menjadi kupu-kupu. Kita nggak perlu ngikutin standar kecantikan orang yang harus putih, kurus, agar terlihat cantik. We need process to grow. Terkadang kita harus mendengar perkataan yang menyakitkan dulu, agar membuat kita jauh lebih kuat satu hari nanti. Jangan takut untuk menjadi berbeda, karena kita memiliki standar kecantikan kita masing-masing. Pantai Ujung Pandaran adalah salah satu pantai yang ada di Kota Sampit dan merupakan salah satu tempat wisata favorit. Pantai Ujung Pandaran langsung berbatasan dengan Laut Jawa. Pantai Ujung Pandaran berpasir putih, butiran-butiran pasirnya juga sangat halus. Di sekitar pantai banyak ditemukan kayu-kayu besar yang berserakan. Kayu-kayu tersebut adalah kayu yang dibawa oleh ombak besar hingga bibir pantai. Ketika senja tiba, Pantai Ujung Pandaran menawarkan pemandangan sangat indah, yaitu sunset atau matahari terbenam.